wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama saya si dosen Miss Queen Rahmat Azazi Romantoro. Hari ini guys kita akan membahas sedikit problema literasi dan juga apa sih urgensinya di abad 21 ini. Kita akan bahas itu tentang 4C. Apa itu 4C? Simak guys. Oke, kalau kita ngomong tentang 4C atau 4C di abad 21 ini guys, kita pertama pasti bahas tentang satu, komunikasi atau communication. Terus yang kedua itu adalah collaboration atau kolaborasi. Yang ketiga bicara tentang critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang keempat adalah creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Nah, kalau kita bahas tentang communication, kita bicara tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah kegiatan gitu ya, mentransfer sebuah informasi baik itu tulisan, baik itu lisan, dan di dalam komunikasi ada yang namanya verbal, ada non verbal. Yang verbal itu bisa dengan ucapan atau kata-kata, sedangkan yang non verbal tidak diucapkan dengan kata-kata guys. Teknik yang penting dalam komunikasi yang pertama adalah ucapannya jelas dan idenya tidak ada yang memiliki makna ganda gitu ya. Jadi harus tersampaikan dengan lugas dan maknanya nggak punya makna ganda gitu. Dan dalam berkomunikasi kita harus berbicara yang tegas dan jangan berbelit-belit. Kamu harus pahami betul nih Gan, dalam berkomunikasi pahami betul lawan bicaramu siapa, gunakan badan dan gestur kamu dalam berbicara dengan lawanmu, dan pahami betul ide dan gagasannya harus seperti apa. Dalam menyampaikan komunikasi ya jangan berbelit-belit, tentunya harus tulus dan terbuka ya. Dan tentunya dalam berkomunikasi sampaikan komunikasi itu sesuai dengan penerima kan. Kalau Agan lagi ngomong nih sama orang tua, ya Agan ngomong dengan cara berbicara orang tua. Kalau kepada akademisi berbicara dengan cara akademisi, kalau berbicara dengan anak kecil berbicara dengan seperti anak kecil. Harus pintar nyesuaiin kita emang kan. Dalam menyampaikan informasi kita harus menyesuaikan kadar akal mereka gitu. Apakah mereka sanggup nggak nih nerima informasi yang kita sampaikan? Ya kalau kira-kira nggak sanggup ya jangan disampaikan. Cari cara-cara lain dalam menyampaikan informasi atau komunikasi yang baik kan. Sampaikan informasi dengan global, kemudian sampaikan juga tujuan dan kemudian isi serta gagasannya seperti apa. Jadi kalau bisa sampaikan informasi itu secara lembut, jangan kasar ya kan, jadi nggak enak kalau bicara kasar ya. Walaupun kita juga harus belajar tentang sistemik daripada cara berkomunikasi itu sendiri, dari latar belakang, budaya, dan juga ada berbagai macam agama dan lain-lain ya, kita harus sesuaikan dengan cara gaya kita. Kalau bisa sih tetap yang sopan dan santun sih. Kalian semua kan kendalikan segala gangguan-gangguan yang ada di sekitar kalian ketika kalian sedang berkomunikasi. Karena apa? Ya itu menjadi salah satu kualitas atau kompetensi kalian yang kalian miliki. Ketika kalian berbicara, kira-kira orang paham gak dengan bicaraan kalian? Dan cara mengetahuinya atau feedbacknya adalah kalian bertanya tentang apa yang kalian bahas tadi, kemudian bertanya. Kalau pertanyaan kalian menimbulkan sebuah pertanyaan kembali, kemungkinan besar audiens itu paham dengan apa yang kalian bicarakan. Nah, yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Di dalam kolaborasi ini sekarang tuh kita lagi krisis nih menurut saya. Di abad ke-21 ini kita pada pandai-pandaian kayak kompetensi, terus kita kompetitif banget dalam suatu hal. Padahal memang yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi gitu kan. Ada banyak sih yang saya lihat ketika sesuatu itu dikolaborasikan itu akan lebih nikmat gitu. Kalau para musisi hanya bermain musik aja itu nikmat, tapi bagaimana kalau dikolaborasikan dengan tarian, dengan drama, dengan puisi, kemungkinan besar adalah itu akan menjadi sesuatu yang sangat hikmat dan menarik gitu. Nah ini yang kita lagi usahakan, bagaimana konsep kolaborasi ini bisa dicerna oleh masyarakat sehingga kita tidak lagi selalu berpikir tentang kompetitif saja, tapi kita berpikir bagaimana cara berkolaborasi di era 21 ini kan, di abad ke-21 ini. Nah kalau bicara tentang critical thinking dan problem solving, ini bicara tentang bagaimana berpikir kritis dan menciptakan atau memberikan sebuah jalan keluar. Nah dalam critical thinking ini atau berpikir kritis ini kita dituntut untuk memahami sebuah masalah yang rumit dan
menginterkoneksikan antara sebuah masalah dengan masalah yang lainnya sehingga timbullah berbagai macam perspektif, dan itu semua harus dipecahkan dengan berbagai macam solusi. Nah, inilah yang sekarang jarang terjadi di abad 21. Cenderung kita hanya mampu bisa mengkritisi tapi tidak mampu menciptakan solusi. Nah, kita dituntut untuk menciptakan solusi juga selain mengkritik. Proses berpikir thinking adalah proses juga memecahkan masalah, guys. Creativity and innovation. Ya, jadi kalau bicara tentang kreativitas, itu adalah kemampuan nih mengembangkan, melakukan, melaksanakan, atau kemampuan untuk menerima perspektif-perspektif baru. Ini berbicara tentang kreativitas, bahwa pengembangan di dalam kreativitas itu juga penting, dan proses ide gagasan baru, perspektif baru itu juga dapat diterima oleh pemangku kreativitas itu, guys. Bersifat terbuka dan responsif terhadap perspektif baru gitu ya kan. Nah, dalam kreativitas juga biasanya orang yang kreatif itu menggabungkan antara satu hal dengan hal-hal yang baru sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi atau innovation. Maka penting di abad ke-21 ini kita belajar tentang creativity and innovation.